Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Teguh Muhammad Liwatli dengan NIM 22010638. Saya akan membahas PPT yang saya buat yang berjudul Efektivitas Pidana Penjara dalam Membina Narapidana. Pidana penjara merupakan salah satu bentuk hukuman yang umum di Indonesia. Selain sebagai bentuk pembalasan atas pelanggaran hukum, penjara juga diharapkan dapat berperan dalam membina narapidana agar menjadi warga negara yang lebih baik setelah bebas. Dan saya akan membahas tujuan pembinaan. Saya akan membahas tentang tujuan pembinaan narapidana. Yang pertama, rehabilitas. Rehabilitas ini mendorong perubahan perilaku narapidana melalui program pendidikan, pelatihan, kejuruan, konseling, dan terapi. Tujuannya adalah untuk memerangi penyebab kejahatan dan mendukung mereka untuk menjalani kehidupan produktif di masyarakat. Kami mendukung rehabilitas narapidana yang telah menyelesaikan masa hukumannya. Ini adalah program yang bertujuan untuk meningkatkan keterampilan komunikasi, kemampuan bersosialisasi, dan kemampuan kerja. Dan poin kedua, resosialisasi. Resosialisasi ini membantu narapidana untuk beradaptasi kembali ke masyarakat setelah menjalani masa hukuman. Ini melibatkan program-program yang dirancang untuk meningkatkan kemampuan mereka dalam komunikasi, bersosialisasi, dan mendapatkan pekerjaan. Dan saya akan membahas poin ketiga, tantangan dalam membina narapidana. Tantangan dalam membina narapidana adalah keterbatasan sarana dan prasarana. Ini banyak penjara di Indonesia yang kekurangan fasilitas seperti pelajaran yang memadai, fasilitas pelatihan kejuruan yang lengkap, dan staf pengajar yang profesional. Yang poin kedua, kelebihan kapasitas. Yang dimaksud ini, lapas di Indonesia seringkali mengalami kelebihan kapasitas yang mengakibatkan kondisinya tidak sesuai untuk proses bimbingan. Kekurangan ruang dan privasi dapat menghambat program pelatihan yang efektif. Kurangnya sumber daya manusia. Itu poin ketiga. Termasuk guru, konselor, dan pelatihan penjara seringkali tidak memiliki kualifikasi yang memadai dan jumlah yang sedikit. Hal ini dapat berdampak pada kemampuan mereka dalam memberikan pengajaran yang efektif kepada narapidana. Yang keempat, ini saya akan membahas poin yang kelima. Pelaksanaan program pembinaan. Jadi pelaksanaan program pembinaan yaitu yang pertama, pendidikan. Program pendidikan formal dan non-formal bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan narapidana seperti membaca, terus menulis, berhitung, dan keterampilan komputer. Poin yang kedua, pelatihan kejuruan. Narapidana menerima pelatihan kejuruan di berbagai bidang seperti menjahit dan kerajinan tangan untuk meningkatkan kemampuan mendapatkan pekerjaan setelah dibebaskan. Dan poin ketiga, konseling dan terapi. Konselor dan terapis membantu narapidana menghadapi masalah psikologis dan sosial yang dapat menyebabkan kejahatan seperti kecanduan narkoba, kekerasan dalam rumah tangga, dan trauma masa kanak-kanak. Dan poin keempat, kegiatan keamanan. Yang dimaksud kegiatan keamanan di sini, kegiatan keamanan seperti doa dan kebangkitan gereja memberikan bimbingan moral dan spiritual kepada narapidana yang membantu mereka menemukan cara hidup yang lebih baik.
dan saya akan membahas efektivitas program pengembangan. Jadi menurunkan angka kekambuhan. Program pembinaan yang efektif terbukti mampu menurunkan angka kekambuhan. Kemungkinan seorang narapidana akan melakukan kejahatan lagi setelah dibebaskan. Dan yang kedua, peningkatan keterampilan. Program pelatihan dan pendidikan kejuruan dapat meningkatkan keterampilan narapidana, mempersiapkan mereka untuk memasuki dunia kerja setelah dibebaskan dan mengurangi kemungkinan terjadinya residivisme. Dan poin ketiga, penguatan keterampilan sosial. Program rehabilitas membantu narapidana memulihkan hubungan dengan keluarga, komunitas, mengembangkan keterampilan seperti komunikasi dan pemulihan kepercayaan diri. Dan saya akan membahas poin tentang evaluasi dan peningkatan pembinaan. Jadi, evaluasi berkala dan menyeluruh terhadap program pembinaan yang dilaksanakan supaya mencakup pengumpulan data mengenai keberhasilan program, mengidentifikasi kekurangan dan menerapkan strategi untuk meningkatkan efektivitas, meningkatkan kualitas dan relevansi program pembangunan dengan kebutuhan dan karakteristik narapidana. Hal ini mencakup peninjauan dan pemutakhiran kurikulum, pelatihan profesional dan program, meningkatkan kemampuan personel yang terlibat dalam proses pembinaan, mencakup pelatihan dan mengembangkan staf pelatihan atau konsultan dan terapis. Dan saya akan membahas pentingnya keterampilan pihak lain. Ini poin yang terakhir, pentingnya keterampilan pihak lain seperti pemerintahan. Jadi pemerintahan mereka memiliki peran paling utama dalam menetapkan kebijakan yang mendukung proses pemasyarakatan atau menyediakan sumber daya yang memadai untuk memastikan keberhasilan program-program pembinaan, baik dari segi anggaran, pelatihan petugas maupun fasilitas yang mendukung. Yang kedua, lembaga permasyarakatan. Jadi lembaga ini harus bertanggung jawab dalam melaksanakan program pembinaan yang berkualitas, yang tidak hanya fokus pada hukuman tetapi juga pada pengembangan keterampilan dan meningkatkan kesadaran hukum narapidana sehingga dapat beradaptasi dan berkontribusi positif setelah kembali kepada masyarakat. Yang ketiga, peran keluarga. Jadi peran keluarga ini juga penting karena mereka merupakan sumber dukungan emosional dan sosial yang sangat dibutuhkan oleh narapidana. Keluarga juga dapat memberikan motivasi dan semangat untuk berubah serta mendampingi mereka dalam proses rehabilitasi. Yang keempat adalah masyarakat. Jadi masyarakat memainkan peran yang sangat penting juga dalam proses reintegrasi dengan memberikan kesempatan bagi narapidana yang telah dibina untuk diterima kembali dalam lingkungan sosial. Masyarakat harus mengubah stigma negatif terhadap mantan narapidana agar mereka tidak terisolasi dan dapat membangun kehidupan baru yang lebih baik. Jadi kesimpulan yang PPT yang saya buat adalah penjara memiliki potensi untuk menjadi alat yang efektif untuk membangun narapidana, namun efektifnya bergantung pada kualitas programnya, pengembangan sumber daya yang tersedia dan komitmen semua pihak yang terlibat untuk mencapai tujuan pembangunan yang lebih efektif. Sangat penting untuk meningkatkan kualitas dan relevansi program, meningkatkan kapasitas sumber daya manusia dan meningkatkan peran aktif masyarakat.
Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.